kajian kita di pagi hari ini dalam bacaan kitab Syarah Sabril Ulama sampai ke bab atau bagian menjelaskan tentang kisah-kisahnya para ulama al-uzab, para ulama yang tidak menikah. Dan sebelum membahas kisah-kisahnya mereka, di sini kemarin sudah diberikan sedikit penjelasan alasan mengapa mereka tidak menjalankan yang namanya pernikahan. Dan masih ada sedikit beliau ingin menjelaskan selain kemarin yang sudah dijelaskan apa sebabnya, ya terutama karena akan mendapatkan kesibukan yang lain. Nah, di sini beliau melanjutkan lagi alasannya tadi, wara'a azwaj ala khairi wa fadli sababan syaghilan kabiran an tahsili hadzal matlab syarif munif. Mereka para ulama yang tidak menikah itu mereka berpendapat ya dengan kemuliaan pernikahan, dengan kebaikan di dalam pernikahan itu semuanya itu sebagai salah satu penyebab yang paling kuat di dalam menyibukkan seseorang daripada menuntut ilmu atau menambah ilmu. Jadi sebab yang terkuat yang menjadikan seseorang itu berpaling dari ilmu itu adalah pernikahan. Waqaidan mu'awikan lahum anit tafa'uli wal ihtiraqi bil ilmi wa tahsilil habibil aziz. Dan mereka berpendapat bahwasanya pernikahan itu adalah tali yang sangat kuat yang mencegah diri mereka daripada daripada mengambil ilmu atau mencari ilmu atau semangat di dalam menggapai ilmu itu tadi. Fa'adzarul khair al-'amma ala hadzin nafsi al-khas bihim fil jumlah, sehingga mereka menetapkan untuk lebih memilih dan mendahulukan kebaikan yang sifatnya itu bermanfaat untuk umum ketimbang daripada manfaatnya itu kembali khusus hanya kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena ilmu itu manfaatnya buat umum, yang menikmati banyak orang. Namun pernikahan itu hanya dinikmati oleh dirinya sendiri. Yang bisa merasakan dia dirinya sendiri, yang menikmati ya dirinya sendiri. Bermanfaat ya bermanfaat. Tapi ketika ilmu itu bisa disebarkan, disampaikan ya, dan manfaatnya untuk seluruh umat. Ijtihadan minhum anna dzalika aghnamu lahum tahsilan wa afdalu 'alaihim lil izdiyad min ridwanillahi sabila. Sehingga mereka melihat ketika berjuang di dalam mendapatkan ilmu itu lebih menguntungkan bagi mereka dan lebih utama di dalam menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pendapatnya mereka para ulama al-uzab yang mereka sudah kemarin disebutkan bagaimana kekuatan mereka di dalam ketakwaannya, di dalam pikirannya tidak ada pikiran dengan wanita sama sekali. Sehingga di sini mereka melihat bahwasanya walaupun pernikahan itu ya, baik, pernikahan itu memiliki keutamaan yang luar biasa, namun bagi mereka ini itu menjadikan salah satu penyebab yang menjadikan mereka akan tersibukkan daripada ilmu. Wala yumkinu ahadun minna an yunkira annal ala'ika idza kathurat syaghalat 'anil ilmi wa tahsili. Enggak bisa dipungkiri lagi bahwasanya semakin banyak urusan, semakin banyak relasi, itu kita akan juga semakin
tersibukkan daripada yang namanya ilmu ataupun menuntut ilmu. Kalau sudah banyak urusan ini, waktu untuk menuntut ilmu atau menambah ilmu itu sudah semakin sedikit. Wa alaikuz zawaj wa zawjati wal auladi wa ma ilaiha min aqwa syawagil in lam naqul min al qawati anil ilmi inda katsirin minan nas. Dan urusan pernikahan, istri, anak, dan yang berhubungan dengan itu semua itu adalah perihal atau perkara-perkara yang paling kuat di dalam menyibukkan seseorang dari ilmu. Jadi sudah, kenapa? Karena kalau orang sudah nikah, sudah dia punya tanggung jawab. Siapa tanggung jawabnya? Istrinya, anaknya. Dia harus mencari nafkah dan segala macam, sehingga nanti fokusnya itu akan bercabang, akan semakin sedikit dia untuk menuntut ilmu. Jika kita tidak katakan, katanya beliau, minal qawati anil ilmi inda katsirin minan nas, yang mana pernikahan itu banyak sekali menjadi suatu penyebab yang akhirnya banyak daripada manusia itu akhirnya sudah stop, tidak lagi menuntut ilmu karena kesibukan yang dia dapati di dalam pernikahan. Qala Imam Al-Bishri Al-Hafi al-kalimat al-masyhurah fi hadzal ma'na dha'a al-ilmu fi afkhadhin nisa. Sebagaimana yang juga dijelaskan oleh Imam Al-Bishr Al-Hafi, dan dha'a al-ilmu fi afkhadhin nisa. Ilmu itu hilang dengan apa? Dengan pahanya, di antara pahanya wanita, sebagaimana juga disebutkan di dalam riwayat. Artinya apa? Orang kalau sudah menikah itu terkadang sudah ilmunya sudah nggak nambah lagi, nggak nuntut ilmu lagi. Kenapa? Ada kesibukan yang lainnya, yang itu menjadi tanggung jawab yang besar bagi mereka. Di dalam riwayat yang lain juga dikatakan wa turwa hadhil kalimatu bil lafzi dzubihal ilmu baina afkhadhin nisa. Ilmu itu disembelih dengan apa? Dengan sesuatu yang di antara afkhadhin nisa, di antara pahanya wanita, yaitu maksudnya adalah pernikahan. Isyaratan ila anna katsiran minal ulama waqafa fi az-zawaj wa ma yattasilu bihi min muta'i aw mas'uliyatihi wa masyaghilihi bil aulad wa ghairihim an mutaba'atil ilmi fa dhamara al-ilmu ladaihim qad mahalla. Maka ini satu isyarat bagi sebagian para ulama yang isyarat sebagai pernikahan yang mana semua yang berhubungan dengan pernikahan, tanggung jawabnya, kesibukannya dengan anaknya, kelezatannya di dalam pernikahan, kenikmatannya di dalam pernikahan, mereka nggak memungkiri itu semua, namun itu menjadikan itu semua sebagai penyebab yang menyibukkan seseorang yang akhirnya dia tidak bisa mengikuti lagi yang namanya ilmu atau menambah ilmu itu tadi. Akhirnya ilmunya itu menjadi redup, akhirnya ilmunya itu menjadi lemah, dan mereka tidak menginginkan hal itu. Ini sulit bagi kita ya, bagi mereka yang ulama ini sudah ini luar biasa. Wala syakka anna az-zawaja qaidun thaqilun bi mas'uliyati al-madiyah wa mas'uliyati al-ma'nawiyah بالانعطافات التي يسببها للانصراف عن العلم أوقاتا كثيرة أو إلى الأبد كما هو معلوم لكل متزوج صاحب علم يحب العلم ويتابعه ولكل متزوج صرف عن العلم وحرم منه. Juga di sini beliau menjelaskan bahwasanya tidak dapat dipungkiri lagi bahwasanya pernikahan itu adalah ikatan yang kuat yang menjadikan seseorang itu harus bertanggung jawab di dalamnya, baik secara zahir maupun secara batinnya, secara materinya dia punya tanggung jawab yang lebih, dan juga urusan-urusan kemudian yang
terjadi di dalam sebuah pernikahan, lika-likunya pernikahan, semuanya itu yang menjadikan sebab seseorang al-insirah, berpaling daripada ilmu. Artinya waktunya sudah habis di dalam memenuhi tanggung jawab tersebut. Waktunya sudah banyak yang keambil di dalam mengarungi lika-liku kehidupan rumah tangga itu. Baik maupun itu mengambil banyak atau bahkan sebagian itu ya sudah selamanya seperti itu. Artinya banyak sekali yang meninggalkan ilmu karena pernikahan itu semuanya. Hingga mereka, para ulama ini sebagian, mereka nggak mau ketinggalan ilmu. Mereka nggak mau ilmu mereka ini redup. Mereka lebih memilih itu semuanya. Kama huwa ma'lum, sebagaimana yang sudah kita lihat katanya beliau itu. Ya, sebagaimana yang sudah diketahui, banyak daripada seorang yang ahli ilmu ketika dia menikah, hilang sudah. Nggak lagi dakwah, nggak lagi menyebar ilmu. Tapi fokus apa? Punya tanggung jawab yang lainnya itu, punya kesibukan yang lainnya, yaitu ngurus istrinya, ngurus anaknya, kerja dan segala macamnya. Itu hal yang baik semuanya, bukan berarti itu hal yang buruk, itu hal yang baik, itu tanggung jawab, itu suatu kewajiban bagi mereka. Namun mereka, para ulama ul-uzab ini, mereka lebih memilih jalan yang lain. Wa min tarifi ma nuqila min at-taqyidi bizuwaji ma hakahu Imam Taqiyuddin Subki fi kitab Tartib Thiqatil Ajli fi tarjamati ahadi a'immatil muhadditsin al-kibar Ma'mar ibn Rashid al-Basri alladhi kana yarhalu min balad ila balad liyanshur al-hadith an-nabawi wa yajma'a ilaihi ma lam yakun 'indahu minhu. Falamma halla fil Yaman raghiba ahlu tilka diyar an yabqa 'indahum liyaksibu min 'ilmihi wa fadlihi. Fakhtaru lahu kaidan mana'uhu bi min mughadaratihim. Wa kana dhalika al-kaidu wa azawwajuhu imra'atan minhum fa kanat kaidan lahu habasa wa ar-rahilati wal 'audati ila al-watani al-awwal fastamarra ladayhim ila akhir al-hayah. Nah, sebagaimana ini beliau memberikan satu contoh bahwasanya pernikahan itu mengikat seseorang. Jadi mereka mengikat, sudah nggak punya, sudah harus ada tanggung jawab lagi, nggak bisa leluasa. Jadi para ulama al-uzab ini, para ulama yang mereka itu lebih memilih jalur jomblo itu, mereka berpendapat bahwasanya pernikahan itu mengikat mereka sehingga mereka itu nggak leluasa untuk menambah ilmunya lagi, nggak leluasa ini untuk mencari ilmu yang lebih dalam lagi. Kenapa? Waktunya kebanyakan sudah keambil dengan tanggung jawabnya rumah tangga ini. Sebagaimana dikisahkan oleh Imam Taqiyuddin As-Subki di dalam kitabnya Tartib Thiqatil Ajli, salah seorang ulama hadis besar yang bernama Imam Ma'mar bin Rashid al-Basri. Beliau ini juga termasuk seorang ulama yang keliling negeri, dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain. Ya, beliau dakwah di situ, yang ambil ilmu, ya. Terus beliau itu keliling. Dalam mahalla fil Yaman. Nah, ketika beliau ini sampai di negeri Yaman, sampai di sana, orang-orang di negeri Yaman mereka senang dengan kehadirannya beliau. Orang-orang Yaman mereka itu gembira dengan adanya beliau. Kenapa? Karena ini orang ulama besar, ya, ilmunya luar biasa, orangnya juga takwanya luar biasa. Akhirnya mereka memiliki keinginan bagaimana caranya ini Imam Ma'mar bin Rashid ini tinggal di sini, nggak lagi keliling lagi. Kenapa? Supaya kita bisa ngambil, nyerap ilmunya beliau ini luar biasa ilmunya beliau ini. Fakhtar lahu kaidan mana'uhu bi min mughadaratihim. Akhirnya mereka mempersiapkan satu ikatan yang gimana caranya ini mencegah beliau ini enggak keluar dari Yaman. Caranya satu apa? Nikahkan dengan wanita dari penduduk situ. Akhirnya dinikahkan.
Fakana qaidan lahu habasahu ar-rahdah wal 'audah ila al-watadil awal. Akhirnya beliau menikah di situ, yang menjadikan akhirnya beliau tidak bisa lagi kembali ke negeri asalnya, gak bisa lagi beliau keliling ke negara-negara yang lain. Fastamara ladaihi ila akhiril hayat. Beliau ada di situ sampai beliau akhirnya pun wafat di sana. Qala al-Ijli fi tarjamati Ma'mar bin Rashid, kana Abu Urwah Basriyun sakana Sun'a al-Yaman wa tazawwaja biha thiqatur rajulun salihun wa kana min uqala'ir rijal ra'anhu Ibnu Mubarak wa rahala ilayhi Sufyan az-Zari wa sami'a min Sun'a. Jadi akhirnya para ulama yang datang ke mereka negeri Yaman, Imam Sufyan az-Zari, Imam Abdullah bin Mubarak, banyak yang mengambil kepada mereka karena beliau adalah seorang ulama yang luar biasa. Dari segi kecerdasannya, dari segi ilmunya, dari takwanya, dari thiqahnya, dari kesolehannya, beliau ini orang yang luar biasa. Walamma dakhala Sun'a kariyan yakhruja min baini adhurihim faqala lahum rajulun qayyiduhu fazawwajuhu fa aqama 'indahum hatta mata sana al-badrat mi'a wa 53 rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau masuk ke Sun'a, ibu kotanya Yaman, mereka orang-orang di situ nggak mau beliau keluar lagi, pergi lagi dari tempat mereka atau dari negeri mereka. Akhirnya mereka sepakat untuk menikahkan Imam Ma'mar bin Rashid. Wa min latifi ma usyira bihi la anna zuwaj qaidun mas'uliyatun thaqilatun qawlu ba'd dhurafa. Termasuk juga ada satu ungkapan di dalam sebuah syair yang menunjukkan bahwasanya pernikahan itu memang ikatan tanggung jawab yang berat. Di dalam sebuah bait disebutkan inna dhiban amsakuhu wa tamara fi 'iqabi qala syekhun zawwiju wa da'uhu fi 'adabi. Sesungguhnya mereka ini menangkap seekor serigala. Tamara fi 'iqabihi, dan mereka berusaha untuk menghukum daripada serigala ini tadi. Maka katanya salah seorang syekh, zawwijuhu wa da'uhu fi 'adabi. Gampang katanya, kamu nikahkan aja ini, biarkan dia nanti, tinggalkan dia di dalam siksaannya. Artinya di dalam pernikahan itu kan, ya itu tadi, tanggung jawabnya itu berat. Kenapa? Kudu ngopeni anaknya wong. Nanti kalau sudah punya anak, harus ngopeni anaknya juga. Jadi tanggung jawab yang sangat amat berat. Fazwad wa ma yatasilu bihi wa ma yansha'unahu wa yatarattab alaihi qaidun la raiba fihi. Maka pernikahan dan apa yang berkaitan dengan pernikahan itu, yang ditimbulkan dari pernikahan itu, dengan kebaikannya, dengan keutamaannya, qaidul la raiba fihi, itu adalah ikatan tanggung jawab yang kuat yang enggak diragukan lagi. Walahu mas'uliyat ta'khudhu jawanib kabiratan min hayatir rajuli madiyan wa ma'nawiyan. Sudah enggak diragukan lagi bahwasanya pernikahan itu adalah tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang berat yang dialami oleh setiap orang yang menikah, baik maupun dari segi materi ataupun dari segi yang lainnya, dari segi tohirnya maupun dari batinnya, itu semua tanggung jawab yang besar. Dari segi tohirnya dia wajib memberikan nafkah, dari segi batinnya dia harus mendidik istrinya, dia harus mendidik anaknya. Gimana caranya agar supaya mereka jadi anak-anak keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanggung jawab yang besar di hadapannya Allah Subhanahu wa taala, karena nanti juga akan diminta pertanggungjawaban. Wa taqtati'u min faraghi lil 'ilmi katsiran bal qad taqta'uhu 'anil 'ilmi aw al izdiyadi fihi qat'an kama syuhida dzalika fi katsirin min al ulama il adhiya falidha athara ba'dhum al-'uzubah 'alaihi. Sehingga kesibukan itu, tanggung jawab itu
menjadikan seseorang itu tidak bisa lagi leluasa di dalam mencari ilmu atau menambah ilmu. Bahkan sebagiannya menjadikan itu sudah stop finish di dalam mencari ilmu. Sudah nggak bisa dia lagi, anak nggak ada waktu lagi untuk nambah ilmu, nggak ada waktu lagi untuk menuntut ilmu. Kenapa? Anak sudah sibuk, harus kerja, harus cari nafkah dan segala macamnya. Kesibukan di dalam rumah tangga itu semuanya. Kama syuhida, sebagaimana itu yang telah disaksikan banyak dari para ulama yang cerdas, katanya beliau, akhirnya mereka terputus hubungannya dengan ilmu. Artinya sudah nggak bisa lagi menuntut ilmu, nggak bisa lagi nambah ilmunya, nggak bisa lagi dakwahnya. Kenapa? Sudah fokus dengan rumah tangganya. Oleh karenanya sebagian para ulama yang nanti disebutkan ini, mereka lebih memilih untuk menjomblo karena mereka tahu bagaimana pernikahan itu adalah sebuah tanggung jawab yang berat, tanggung jawab yang besar, yang itu menjadikan mereka tidak lebih lagi leluasa di dalam menuntut ilmu. Wa ba'da hadza asubu tarajima ta'ifatin min ha'ula'il a'immatil a'lam al-'uzzab al-muqtada fi 'ulumuddin min 'usurin mukhtalifah wa madahib muta'addidah min mufassirin wa muhaddits wa fuqaha wa usuliyyin wa lughawiyyin wa nahwiyyin wa udaba wa muakhirin wa mutazahidin litakuna kanamadiji likathirin siwa من الذين صبروا على شدائد العزوبة ومشاقها في سبيل تحصيل العلم والازدياد منه فآثروا نفع غيرهم على لذاذة أنفسهم رضي الله تعالى عنهم وأحسن إليهم بما أحسنوا للعلم وأهله ولا يعني هذه الدعوة للعزوبة كما زعمه زاعم متعالم. Setelah ini, katanya pengarang kitabnya, saya akan bawa Anda di dalam biografi para ulama al-uzzab, para ulama yang jomblo ini. Nah, nanti di sini ada ulama yang saya sebutkan ini, ulama-ulama panutan-panutan di dalam bidangnya masing-masing. Jadi min usurin mukhtalifah, di setiap masa yang berbeda. Jadi bukan satu masa saja yang akan disebutkan oleh beliau ini. Wa madhahiban muta'addidah, dan juga dari berbagai macam madhab yang berbeda-beda. Ada yang nanti mereka itu para ahli tafsir, ada yang nanti muhaddits, para ahli hadis, ada yang ahli fikih, ada yang ahli usul, ada yang ahli bahasa, ada yang ahli nahwu, ada yang ahli adab, ada yang ahli sejarah, ya, ada yang ahli zuhud. Ya, litakuna kana madiji likathirin siwa, agar supaya kita itu bisa mendapatkan bermacam-macam. Oh, ini yang ahli tafsir, ini yang ahli hadis. Ya, jadi modelnya itu macam-macam. Minal ladzina sabaru ala syada'idil uzubah wa masyaqiha, yang mana mereka itu semua adalah para ulama manusia-manusia yang bersabar di dalam mengarungi kesulitan menjomblo. Yang sebagaimana kita tahu bagaimana kesulitannya seseorang itu menjomblo, yang kemarin sudah kita jelaskan, dia akan kehilangan kasih sayang seorang wanita. Nanti di masa tuanya nggak ada anak yang menemaninya, rumahnya juga nggak ada yang merapikannya, nggak ada yang ngaturnya. Itu semua kesulitan yang mereka memang alami dan mereka sabar akan itu semuanya demi untuk bisa mendapatkan atau menambah ilmu yang lebih luas lagi, sehingga fa'adharu naf'a ghairihim ala ladzati anfusihim, mereka lebih memilih mendahulukan manfaat yang dirasakan oleh orang lain ketimbang daripada manfaat yang kelezatannya itu hanya dinikmati oleh dirinya sendiri. Dan itu nggak mudah, buktinya kita lebih memilih menikah kan gitu. Nggak mudah mereka melakukan hal itu.
radhiyallahu anhu wa ahsana ilayhim bima ahsanu lil ilmi wa ahlihi. Wa la ya'ni hadhihi da'wah lil 'uzubah kama za'ama uzaibun muta'alim. Lalu beliau akhirnya menambahi sedikit, ini bukan berarti mereka menyerukan kepada kita untuk kita itu menjomblo. Enggak. Sebagaimana yang dipahami oleh sebagian santri. Ini beliau. Para ulama uzab itu mereka tidak pernah menyerukan manusia untuk menjomblo. Sebagaimana kemarin sudah disinggung juga, itu sebagai mereka tidak pernah menyerukan kepada siapapun untuk tidak menikah. Bahkan mereka itu yang menganjurkan orang untuk menikah. Di dalam kitabnya mereka juga menulis keutamaan menikah, kemuliaan menikah, ya anjuran menikah, semua mereka tulis, dan mereka memerintahkan orang untuk menikah. Namun mereka lebih memilih jalan tersebut, lebih memilih jalan ilmu. Waqad tawaqqaitu fi ikhtiyari man utarjamu lahu min al-ulama al-uzab. Katanya pengarang kitab di sini, saya punya tujuan di dalam memberikan biografi para ulama uzab ini. Tujuan saya ini apa sih? Satu, antakuna siratum wajah muallimah hafizah. Saya menginginkan bahwasannya biografi mereka, perjalanan hidup mereka itu menjadi bisa membimbing kita, bisa memotivasi kita, bisa mengarahkan hidup kita. Wa antakuna hayatum al-ilmiyah wa sulukiyah jayyashatan nabaghatan bi anwa'il fadail wal ma'adir. Dan saya berharap kehidupan mereka dari segi ilmunya, dari segi perilakunya itu bisa memotivasi diri kita, mendorong diri kita dengan berbagai macam kemuliaan yang mereka dapatkan. Untuk apa? Tab'adu fi nafsi qari'iha al-ittisa' wal ibtida'a bihim khalal uzubah. Agar supaya kita ini pembacanya mengambil sebuah tindakan dari perjalanan mereka yang menginspirasi kita, itu kita ambil pelajarannya, semua kita ambil pelajarannya khalal al-uzubah, kecuali permasalahan menjomblonya. Jadi ini yang mau disebutkan ini, mereka ini para ulama yang luar biasa keilmuannya. Jadi beliau ingin menyebutkan ini, maksudnya ini contoh ini semuanya ini, ilmunya, akhlaknya, takwanya, kesolehannya itu contoh semua. Perjalanan hidupnya itu jangan contoh semuanya. Selain permasalahan pernikahannya itu jangan dicontoh, karena ini satu hal yang khususiat bagi mereka yang memang sudah nggak mikiri perempuan. Wa tadfa'u fi syakhsiyati al-khaira wa hubbal ilma wal iltihab bihi wa tashuddu ila salahi wat taqwa. Tujuannya pengarang kitabnya ini agar supaya ini menanamkan di dalam kepribadian kita itu cinta ilmu, cinta kebaikan, agar supaya kita itu di dalam diri kita itu menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang bertakwa, ya, daripada perjalanan kisah hidupnya mereka itu seperti apa. Wal yashhadu tullabul ilmi al-yawm min khilali tarajimi ulaikal a'immah ghala al-ilma wa rif'atahu wa ma'izzatahu 'inda haula'il ulama'il fudhala as-sulaha an-nubala alladzina ikhtaru jirhin man anfusihim min unsi zuwaj wa mut'atihi manfaati wa riayati tulah hayati. Agar supaya para santri hari ini itu mereka menyaksikan dari biografi para ulama yang luar biasa ini,
Dari situ bisa kita mengetahui berharganya ilmu, mulianya ilmu, tingginya kedudukan ilmu di sisinya para ulama ini. Jadi mereka nggak menikah ini, ternyata kita mengetahui, oh dari sini ilmu ini luar biasa ya. Sampai mereka lebih mendahulukan ilmu ketimbang dari kenikmatan daripada pernikahan. Alladzina ikhtaru hirman anfusihim, yang mana mereka lebih memilih untuk diri mereka tidak mendapatkan kenikmatan pernikahan, kenyamanan pernikahan. Mereka lebih memilih untuk memberikan manfaat kepada umat seumur hidupnya. Ibtigha'an an yazdadu min al-'ilmi wa tahsilihi wa min khidmatihi wa tablighihi liman ba'dahum fa'atharuna 'ala husuli zawjah wal aulad wan nasri wa dzurriyyah lahum fajzahumullahu 'anil 'ilmi wad din wal islam wal muslimina khairal jazaa. Semata-mata mereka itu hanya untuk menambah ilmu, mencari ilmu, menyebarkan ilmu, khidmat terhadap ilmu, menyampaikan ilmu kepada orang-orang setelah mereka, sehingga ibaratnya mereka itu sudah ilmu ini kita yang ini, jenengan sing melakukan yang namanya kalau bahasa kita mungkin berkembang biak lah, menambah anak, menikah. Itu bagian jenengan. Ini bagian ilmu biar kita nih. Mereka lebih memilih itu, walaupun ini lebih sulit. Fajazahumullahu 'anil ilmi, maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ini memberikan balasan yang terbaik kepada mereka para ulama uzab ini. Ya, dengan ilmunya mereka, dengan penyebaran agama Islam ini dan kebaikan kepada kaum muslimin. Wa akramahu fi jiwari bil huril 'aini ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna illa ulaika rafiqa. Semoga Allah memuliakan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diberikannya hurul 'ain, dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Nah, ini jadi alasan-alasan mereka para ulama uzab itu mereka tidak menikah, dan tujuan daripada pengarang kitab ini memasukkan di dalam kitabnya ini para ulama uzab agar supaya kita mengikuti jejaknya mereka semuanya selain daripada menjomblonya. Jadi mereka ini bukan ulama sembarangan, ilmunya luar biasa, ilmunya sangat diakui. Qala ulama al-uzab Abu Abdurrahman Yunus bin Habib al-Basri al-Adib an-Nahwi. Qala al-Qadhi ibn Khallikan fi wafayat al-ayan fi tarjamati mauliduhu sanah 90 wa mata sanah 182. Akhadha wa qila fi wiladatihi wa fati ghairu dhalik. Akhadha al-adab an Abi Amr ibn al-Ala wa Hammad ibn Salamah wa kana nahu aghlaba alayhi wa sami'a min al-Arab. Walau anu Sibawai kathiran wa sami'a min wal-Ghazali wal-Farra walau qiyasun bin nahwi wa madhahibu yanfaridu biha wa kana min at-tabaqati al-khamisah wa kana halqatuhu bil Basra yantabuha al-udaba wa fusaha wa al-arab wa ahlul badiyah. Qala Ma'mar bin al-Muthanna ikhtalaftu ila Yunus 40 sanah amla'u kulla yawm al-wahi min hifdhi. وقال أبو زيد الأنصاري النحوي جلست إلى يونس بن ابن حبيب 10 سنين وجلس إليه قبل خلفنا الأحمر 20 سنة. Nah di sini Fahminal ulama ilusa, termasuk daripada beliau sudah mulai masuk sedikit ya, bagaimana siapa para ulama ilusa ini. Di antaranya itu Imam Abdurrahman Yunus bin Habib al-Basri. Imam Yunus bin Habib al-Basri ini seorang yang adabnya luar biasa. Beliau itu ahli nahu, ilmunya luar biasa, adabnya luar biasa ya, dan yang berguru kepada beliau juga luar biasa. Qala Ma'mar ibn al-Muthanna, muridnya beliau ini bersaksi, ikhtalaftu ila Yunus 40 sanah amla'u kulla yawmin al-wahyi min hifzi. Saya ngaji kepada Imam Yunus ibnu Habib selama 40 tahun, duduk
melazimi beliau selama 40 tahun dan saya penuhi buku-buku kertas-kertas saya itu langsung daripada hafalan beliau. Jadi duduk lama, iya. Misalnya yang lain, wa Abu Yazid Al-Ansari An-Nahwi, jalastu ila Yunus bin Habib 10 sinin. Abu Zaid Al-Ansari mengatakan, saya duduk ngambil ilmu melazimi Imam Yunus Al-Basri ini selama 10 tahun. Yang sebelumnya itu ada seseorang yang bernama Khalaf Al-Ahmar, itu duduk bersama Imam Yunus selama 20 tahun. Hakadha kanat talmadzatu talaba ala syuyukh indal mutaqaddimin. Beginilah proses seorang santri yang mereka itu duduk kepada gurunya, ngambil ilmu itu, nuntut ilmu itu lama. Karena syaratnya santri itu mondoknya harus lama. Berapa lama mereka ini? Ada yang 40 tahun. 40 tahun duduk sama gurunya, ngaji sama gurunya. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun. Itu waktu yang sangat lama. Wa talib alimun 40 sana wa 20 wa 10 sinin. Wa talib alimun jiddu alim. Wa majlisud dars tulan nahar wa akthar aw rub'u la 50 daqiqa aw 45 daqiqa. Faqad ulaika talaba a'immatan bi mulazamatil a'immah. Maka jadilah mereka itu para santri atau murid-murid yang alim. Kenapa? Karena duduk dengan gurunya itu lama, ini katanya pengarang kitabnya ini. Bukan hanya sebatas 40 menit, 55 menit selesai sudah. Tapi mereka duduk 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun. Jadi gurunya alim, anaknya, muridnya pun juga alimnya luar biasa. Amal yaum, ini pengarang kitabnya. Adapun hari ini fadirasa ashhur mahdudah wa daqaiq mahdudah wa nasuh wal murasat summa yatalaqawna minha duna munaqasha aw fahm aw hadam wal hudur baina yadil ulama mafqud wa da'awi 'aridah wal alqab arad wal ilmu yashaki ila Allah ta'ala min akthar haula al-muntasibina ilayhi al-muntajirina bihi. Ya, adapun sekarang ya, orang belajar berapa bulan sudah, ada yang beberapa jam sudah selesai. Ya, belajarnya cuma beberapa lembar sudah selesai katanya beliau, tanpa ada diskusi, tanpa ada memahami betul, ya, memaknai betul, enggak ada katanya beliau. Hadir duduk di hadapan ulama enggak ada, apalagi zaman sekarang lagi nih, sudah dengan buka Google-nya, sudah buka dengan YouTube-nya, sudah alim luar biasa. Kan banyak yang seperti itu, buka YouTube, cek, wah, cari ulama yang berbeda dengannya, dihabisi ini ulamanya, dikritik ini ulamanya. Padahal ngajinya di mana? Di Google. Yang mending berapa tahun, mending duduknya sama ulama. Duduknya cuma dari YouTube, selesai, paham nggak paham, nggak ngerti dasar-dasarnya, nggak ngerti kaedah-kaedahnya. Tapi dia berani kritik ulama yang masya Allah mungkin sudah duduk nuntut ilmunya lama, puluhan tahun, ya talaqqa langsung dengan para guru-guru. Jadi syaratnya seorang santri itu dia harus duduk lama dengan guru agar mendapatkan ilmu yang lebih sempurna lagi. Dan Imam Ma'mar Ibn Muthanna ini, yang beliau ini muridnya Imam Yunus. Imam Yunus ini yang beliau ini al-ulama al-ustaz. Beliau ini memuji gurunya ini, Imam Yunus ini dikatakan lam yakun fil ardi kharijiyun wala jama'ir a'lama bi jami'il ulum minhu. Pujian yang luar biasa. Tidak ada di atas muka bumi ini, baik secara eksternal atau internal, orang yang lebih mengetahui di dalam segala macam bidang ilmu lebih daripada Imam Yunus Al-Basri.
Jadi luar biasa. Artinya apa? Walaupun mereka nggak menikah, tapi ilmunya itu jos luar biasa. Jadi jangan berdalih kalau misalkan nggak menikah, oh saya meniru para ulama uzab. Oh, jauh dari para ulama uzab ini. Mereka nggak menikah, tapi ilmunya josnya luar biasa, takwanya luar biasa, solehnya luar biasa. Jadi nggak bisa dijadikan dalih kalau kita itu nggak menikah. Oh, saya ngikuti para ulama uzab. Qad taraka minal mu'allafat nahwa mi'ataina kitaban hadzal fahlu lima kanat tilmadatu ala syekhi arba'ina sana. Yang mana beliau ini meninggalkan 200 karangan kitab. Ayo bisa Mbak. Jangan 200 ngarang satu kitab aja susahnya luar biasa. Yang mana beliau ini juga mengambil ilmu, duduk dengan para guru-gurunya ini juga lama, 40 tahunan. Ini satu titik di mana seorang santri itu harus duduk lama, nuntut ilmu itu harus lama, nggak bisa sebentar. Kadang orang sudah sebentar sudah, sudah yang paling alim luar biasa. Gak ada yang paling alim dari dirinya. Padahal baru belajarnya berapa lama? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tapi sudah luar biasa. Seakan-akan sudah yang paling alim, gak ada yang lainnya, semuanya salah sudah. Jadi salah. Tapi coba kita lihat para ulama ini yang ngajinya ini puluhan tahun. Ada di antara mereka yang merasa dirinya alim? Gak ada. Artinya ada sifat ketawaduan itu, takwanya, solehnya, kebersihan hatinya, itu semuanya ada. Dan Imam Yunus Ibnu Habib ini termasuk juga salah satu gurunya daripada Imam Al-Asmu'i. Pernah diceritakan oleh Abu Uthman Al-Mazani, kunna inda Abi Zaid. Pernah kita itu sedang ada di Al-Imam Abi Zaid Al-Ansari. Ini Imam Abu Zaid Al-Ansari ini juga salah seorang ulama besar, muridnya Imam Yunus Ibnu Habib, gurunya Imam Al-Asmu'i. Abu Zaid Al-Ansari namanya Imam Sa'id Ibnu Yunus. Sekali waktu lagi-lagi duduk situ, lagi di jalsah, baca Al-Asmu'i ila halaqati Abu Zaid. Imam Asmu'i ini datang ke halaqahnya Abu Zaid atau Imam Sa'id Ibnu Yunus. Fa'akabba ala ra'si faqabbalahu wa jalasa baina yadayhi. Imam Asmu'i duduk bersimpuh di hadapannya beliau, mencium kepalanya, cium tangannya, duduk di hadapannya beliau ini. Wa qala anta ra'isuna wa sayyiduna wa mu'allimuna mundu 20 sana. Katanya Imam Asmu'i, engkau adalah pemimpin kami, engkau adalah ketua kami, engkau adalah pendidik kami, engkau adalah pengajar kami semenjak 20 tahun lamanya. Bagian riwayat semenjak 50 tahun lamanya. Artinya mereka ini orang-orang yang luar biasa di dalam menuntut ilmu, tidak ada yang sebentar. Makanya ilmunya luar biasa. Tidak mudah mengkritik orang, karena uzubillah min dzalik. Ya intinya kita ketika mengambil pelajaran ini kan kita bisa paham sampai di mana sih ilmu kita ini. Kadar keilmuan kita itu sampai di mana kalau dibanding mereka-mereka ini yang duduknya dengan guru-gurunya itu puluhan tahun. Hidupnya itu mereka habiskan untuk ilmu. Sisanya untuk menyebarkan ilmu. Nah ini baru sebagian, baru pertama bagaimana kisahnya para ulama uzab yang mereka ini ilmunya luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa ngambil pelajaran daripada kehidupan mereka, kita bisa lebih tahu, lebih sadar diri kita itu ilmunya seberapa, kedudukan kita itu seperti apa, dan mudah-mudahan kita tidak terharamkan daripada keberkahan mereka, dan mudah-mudahan dengan baca biografinya mereka Allah Subhanahu wa taala juga bukakan pintu ilmu kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.